في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik sallim amma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang Dia curahkan kepada kita, sehingga kita bisa menyembahnya, beribadah kepadanya, dan tunduk terhadap aturannya. Betapa banyak manusia di alam ini yang tersesat, sehingga mereka tidak menyembah Allah, namun yang mereka sembah adalah setan. Mereka menyembah namun salah sasaran. Kita, mereka, dan sama-sama ibadah. Bedanya kita beribadah kepada Tuhan yang benar, Al-Haq, sementara mereka beribadah kepada Tuhan yang batil, menyembah tagut yang tidak layak untuk disembah. Hadirin yang saya hormati, kita dan mereka sama-sama capek. Kita dan mereka sama-sama mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan bisa jadi mereka lebih capek dibandingkan kita. Allah berfirman menceritakan keadaan salah satu ahli neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amrullah nasra nazahamiyah. Rajin beramal lagi kepayahan, namun memasuki api yang sangat panas. Quran surah Al-Ghasyiyah 3-4 ayat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan satu riwayat dari Abu Imran Al-Jauni bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali seorang rahib Nasrani. Umar pun memanggilnya, "Hai rahib, hai rahib." Rahib itu menoleh. Ketika itu Umar terus memandangi sang rahib. Dia memperhatikan ada banyak bekas ibadah di tubuhnya. Kemudian tiba-tiba orang menangis. Beliau pun ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Mengapa Anda menangis ketika melihatnya?" Jawab Umar, "Aku teringat firman Allah dalam Al-Quran, rajin beramal lagi kepayahan namun memasuki neraka yang sangat panas. Itulah yang membuatku menangis." Tafsir Ibnu Katsir 8-385. Kaum muslimin yang berbahagia, tahukah Anda mengapa neraka bagi mereka? Mereka rajin ibadah namun semua sia-sia, justru mengantarkan mereka ke neraka. Apakah Allah menzalimi mereka? Tentu tidak, karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah mengharamkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Lalu apa sebabnya? Tentu saja semua itu kembali kepada pelaku di perbuatan itu. Sebabnya adalah dia salah dalam beribadah. Dia beribadah namun salah sasarannya, salah tata caranya, salah niatnya, salah yang disembah, atau salah semuanya. Sehingga sebagaimana mungkin Allah akan menerimanya, dan di saat yang sama Allah justru memberikan hukuman kepada mereka. Wal'azubillah. Saudaraku sesama muslim yang dirahmati Allah, yang menyadari hal ini sudah selayaknya kita bersyukur. Allah jadikan kita seorang mukmin padahal kita tidak pernah memintanya. Kita patut bersyukur kita terlahir dari keluarga muslimin padahal kita tidak pernah diminta untuk memilihnya. Yang ini menjadi salah satu modal bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah. Hadirin yang saya sayangi, kita sudah memiliki modal iman, tinggal saatnya kita berusaha agar amal kita diterima Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita berupaya agar amal yang kita kerjakan adalah amal yang benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan syariat. Kriteria itu Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih fayamalu amalan sholihan wa la yusyrika bi ibadi rabbaha ahada." Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan beribadah kepada Tuhannya. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Keterangan ayat barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, artinya dia siap bertemu Allah dengan membawa bekal amal yang terima. Hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh.
Itulah amal yang diajarkan Rasulullah SAW, dan janganlah ia mensekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dengan ikhlas karena Allah ketika beribadah, itulah salah satu ayat yang menjelaskan kriteria amal yang benar dan syariat. Benar niatnya, khilas karena mengharap balasan dari Allah. Benar tata caranya sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah, niat yang ikhlas semata berjumlah cukup untuk membuat amal kita diterima. Semangat bukan modal utama agar amal kita diterima, karena kita juga dituntut untuk benar dan tata caranya. Sebagai mukmin, kita tentu tidak ingin amal kita ditolak karena salah prakteknya kita dalam meramal telah mengeluarkan modal tenaga, waktu, atau bahkan harta. Jangan sampai menjadi batal karena kita kurang perhatian dengan tata cara beramal. Karena itu, mari kita menjadi orang yang mencintai sunnah dan berusaha membumikan sunnah, berusaha menyesuaikan amal kita dan sunnah. Dan itu kita bisa berharap amal kita diterima. Kita bisa tiru semangat para ulama dalam meniti sunnah, sehingga mereka berdoa, Allahumma amtana alal islam wa ala sanah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Hadis riwayat Al-Khatib dalam Fakhid Baghdad 9354. Semoga Allah menerima amal kita dan tidak menjadikan sia-sia. Amin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.